Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal harga oli yang layak, ya, harga oli yang bisa dipakai referensi harusnya. Orang-orang itu biasanya lihat harga oli berdasarkan dari tulisannya. Kalau tulisannya racing, kalau tulisannya full sintetik, dianggap olinya layak, berharga, mahal. Padahal bisa jadi yang harganya 30.000 dengan yang harganya 100.000 itu sebenarnya nggak beda, bahannya sama saja. Sama-sama misalnya dari daur ulang oli bekas. Ya kita sebagai konsumen nggak tahu ya, karena nggak ada lembaga yang khusus mengatur, mengontrol, mengendalikan penggunaan bahan oli pada kemasan oli. Tulisan full sintetik saja nggak ada yang ngatur. Jadi lembaga API tahu ada oli bahannya grup 2, nulis full sintetik, apa ya ditegur? Kan ya enggak, karena tugas API bukan itu. SNI juga nggak ada, yang penulis tahu nggak ada aturan seperti itu. Apalagi nggak ada sudah. Mau yang Texas, mau yang standarnya Mercedes-Benz, nggak ada ya keharusan untuk membuat tulisan full sintetik itu sesuai dengan misalnya bahan grup 3. Ya, jadi dari sisi API-nya sendiri kita nggak bisa andalkan untuk tulisan full sintetiknya atau tidak. Dan dari standar juga orang itu nggak tahu kalau oli yang API-nya itu nggak ada logonya sama API itu nggak direken. Jadi ono tulisannya API SN, API SX, API SZ, macam-macam lah, nggak direken sama lembaga API. Yang direken sama lembaga API itu hanya kalau ono logo nih, kalau ada logonya API baru itu diperhatikan. Ada oli yang tidak melakukan sertifikasi tapi berani nempel logo API di botolnya, maka akan diumumkan di website resminya dia, menunjukkan ini oli memalsukan logo API. Dia nggak melakukan sertifikasi tapi berani nempel-nempel logo API, seperti itu. Jadi kalau tulisan tok nggak direken, tapi kalau logo baru direken. Jadi artinya sing ono tulisane API sekian itu palsu ya. Nah, jadi dari sisi full sintetiknya nggak ada jaminan, dari sisi API-nya nggak jaminan. Perhatikan bahwa sekarang ini ya, kalau kita lihat data di material safety data sheet, itu kebanyakan oli itu disebut hydrotreated. Bahannya hydrotreat itu mulai dari oli yang paling murah sampai yang paling mahal. Ya tentu kalau oli-oli lokal kita nggak bisa ya, biasanya nggak akan bisa tahu informasinya bagaimana, karena oli-oli murah biasanya nggak ada material safety data sheet. Ya termasuk juga beberapa oli agak mahal buatan lokal atau merek Jepang itu sulit sekali dicari material safety data sheet, karena ya namanya pabrikan Jepang itu serba rahasia ya, nggak pingin cacat produknya diketahui orang. Jadi biasanya kita nggak bisa temukan material safety data sheet di produk oli Jepang. Kalau produk oli lokal ya itu mungkin karena nggak niatan ekspor, jadi nggak pernah buat material safety data sheet. Cuma pabrikan-pabrikan yang berkelas saja lah ya, yang olinya itu punya material safety data sheet.
bahkan beberapa merek apa ya, penulis kadang kesulitan nyari Castrol, nyari Shell. Mungkin yang produk luar negeri ada, tapi kan ya yang keluaran lokal itu beda kan ya dari produksi luar negeri. Bahan beda ya tentunya, material safety data sheetnya harusnya beda. Kalau Shell masih gampang, Castrol yang susah ya. Apa mana ya yang buatan merek luar, buatan lokal. Exxon Mobil entah ya, Exxon Mobil yang buatan federal sementara masih belum nemu. Tapi yang jelas kebanyakan oli, mau yang harganya 30.000 sampai dengan yang ratusan ribu, 250.000, 300.000, 400.000, banyak yang bahannya hydrotreat. Nah, pasang harganya gimana? Harganya kalau menurut penulis banyak oli itu yang sebenarnya berlebihan ya harganya ya. Karena kalau kita lihat oli yang ya merek luar negeri terus buatan lokal seperti misalnya Repsol, Eni, itu kan Spanyol, Itali ya. Berapa tuh harganya? Yang Eni bahkan di bawah 40.000. Yang apa jenengnya? Repsol di bawah 50.000. Kalau dari harga resmi harganya nggak karu-karuan, tapi kita pakai harga pasar saja lah. Yang resmi kan harganya di bawah 50.000. Jadi kita harusnya ya pakai acuan itulah. Itu merek luar itu. Merek luar buatan lokal, harganya 50.000. Dan kita abaikan yang tulisannya full sintetik atau apalah ya, karena mustahil olinya benar-benar full sintetik ya. Kalau full sintetik ya nggak mungkin harganya kurang dari 150.000. Sintetik yang penulis maksud ya tentu bukan oli sintetik bahan grup 3, bukan oli sintetik bahan hydrotreat. Harusnya oli merek luar yang buatan lokal itu harganya kurang dari 50.000. Tapi entah mengapa banyak merek ya, kalau sudah kebiasaan buatan Singapura gitu ya, buatan Malaysia, buatan Thailand, buatan Vietnam, harga produk impornya segitu, setelah dibuat lokal ya tetap segitu. Jadi kayak merek Exxon Mobil menurut penulis itu harusnya harganya turun begitu diproduksi lokal. Tapi ternyata tidak. Terus oli apa mana ya? Oli Bardahe, oli satu lagi Total. Itu sudah buatan lokal, tapi harganya sih mahal kan. Ya menurut penulis acuan harga harusnya kayak Repsol, kayak Eni, seperti itu. Boh tulisannya full sintetik atau apa, tapi harusnya segitu harganya. Mungkin ada yang beda, oh ini bahan daur ulang, oh ini bahan pengolahan oli virgin oil ya jenenge. Oli fresh dari olahan minyak bumi disebut virgin oil misalnya. Ya virgin oilnya apa grup 2, virgin oilnya grup 3. Nah ini tentu memang harganya bisa beda-beda, tapi kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu, nggak dikasih tahu. Mungkin kalau apa harga oli daur ulang 30.000 tambah aditif 40.000. Jadi kayak harganya ini. Terus Repsol itu kan sebelumnya bukan bahan daur ulang tapi virgin oil ya, mungkin virgin oil grup 2 yang penulis sebut MXR3 ya, buatan mana. Itu harganya kan kurang dari 50.000, anggap aja 45.000 lah. Cuma sayangnya sekarang sepertinya pakai bukan virgin oil lagi tapi pakai bahan daur ulang, tapi ya tetap sih harganya tetap segituan, malah naik mungkin ya
MXR3 sudah dihapus, ganti Smart Rider, bolah lali. Harganya jadi 55-an. Tapi ya lihat aja nanti itu bahannya bening apa enggak. Kalau bening sekali ya bahan daur ulang. Yang berikutnya adalah bahan grup 3. Nah, bahan grup 3 ini lebih bening juga, tapi embuh membedakannya apa. Beningnya lebih putih mungkin ya daripada kalau daur ulang, atau mungkin kan daur ulangnya diwarnai. Bola. Kayak misalnya bahan Pure Plus. Nah, Pure Plus itu juga entah ya, rasanya kok terlalu mahal gitu ya. Kayak Shell Ultra terutama. Shell Ultra itu kan katanya sudah murni, mulai dari HX8, AX8, AX7, HX8 sama Ultra. Ultranya sendiri kalau yang versi skuter piro 115, yang versi Jaswa MA 125, yang versi mobil berapa? Embuh lali wis. Tapi sekitar 100 berapaan gitu. Kayaknya sih oli yang bahannya full dari hydrocrack, dari bahan apa? Grup 3. Harganya itu sekitar 100 ribuan gitu ya normalnya. 100 berapa gitu. Sepertinya normalnya seperti itu. Ini buatan lokal ya, buatan lokal sekitar segitu. Tapi untuk oli yang lain-lain kayak oli HX3, HX5, AX3, AX5 itu rasanya kok kemahalan ya. Karena harganya masih di atasnya 50.000 kan ya. Ada yang 45 ya, 40.000. Tapi menurut penulis itu tetap kemahalan ya. Ya sedikit sih, kemahalannya sedikit. Rasanya juga ada sih oli yang bahannya pakai bahan daur ulang tapi dijual mendekati harganya oli hydrocrack grup 3. Penulis curiganya itu ya merek-merek Jepang, merek Eneos, Idemitsu, BM1. Kenapa? Karena bahan oli ini cepat banget rusak ya. Kemampuannya malah lebih buruk daripada oli harga 30 ribuan, lebih buruk dari harga 25 ribuan yang kayak Audi Loop, Carlson, apa mana Fox, banyak sih bu ya, macam-macam. Kalau dulu sepertinya masih belum banyak ya bahan daur ulang. Jadi kayaknya dulu itu memang oli bahan dasarnya itu mau nggak mau beli dari Pertamina. Nah kalau dari Pertamina minim bahannya adalah virgin oil. Kalau virgin oil ya tentu harganya agak mahal. Setahu penulis harganya nggak beda jauh lah. Mungkin sedikit lebih murah daripada harga oli Pertamina. Oli Pertamina sendiri entah mengapa harganya biasanya sedikit lebih tinggi dari dulu. Misalnya apa? Oli SGO. Oli SGO harganya lebih murah daripada oli Pertamina. Kalau sekarang mungkin TMO, DGO, Toyota Motor Oil, apa? Bola wis. Daihatsu Genuine Oil ya, DGO, Toyota Motor Oil, Suzuki Genuine Oil, itu kan ada yang buatan Pertamina. Kalau dibandingkan dengan produk Pertamina yang sama harganya justru lebih murah ya. Jadi harga Pertamina emang disetel lebih tinggi ya, entah mengapa. Jadi harusnya ya oli-oli yang pakai bahan virgin oilnya Pertamina itu ya harganya ya sekitar kurang dari 50.000. Ya wis anggapnya 50.000 atau kurang ya, karena contohnya Mestran Super lah, ada yang jual 52, ada yang jual 55 di SPBU. Kalau di tempat penulis ada sih yang jual 45. Terus oli kalau grup 3 tadi udah disebut harganya sekitar 100 ribuan. Jadi kalau
ada oli tulisannya hydrocrack, bahan premium gitu, wajar lah harganya 100 ribuan. Tapi ya itu harusnya olinya tahan panas. Kalau diuji panas nggak boleh ya sampai kalah dengan misalnya Mediterranean SX atau apalah. Kalau dengan Mediterranean SX saja kalah itu fatal. Percuma kan beli bahan oli mahal-mahal tapi nggak awet. Kalau yang berikutnya adalah PAO, semi PAO ya, terutama semi PAO itu adalah yang mulai dari 30% bahannya. Ada merek PTT tapi penulis sendiri wes skeptis banget dengan kemampuan PTT bikin oli. Lek Petronas sih masih masih penulis anggap bagus lah, masih layak lah. Petronas itu kayaknya virgin oil terus bahannya dan kualitasnya tinggi. Antara Pertamina dan Petronas, kalau ini omongannya yang model baru kayaknya lebih pegang Petronas ya penulis. Modelnya oli Petronas itu lebih sedikit, tipenya sedikit, lebih sedikit kayaknya ya, saya ingat penulis, daripada kalau Pertamina, atau pembagiannya lebih jelas lah daripada Pertamina. Kalau Pertamina kan ono Prima X, Pastron, nggak jelas sebutannya ya apa lah. Ono Pastron Eco dan macam-macam. Apalagi yang Mediterran S, SC, SX, SX Bio, SX Ultra GLT, nggak jelas lah. Apa bedanya? Kalau kebanyakan pabrikan lain kan biasanya ono sing ya bahan daur ulang satu, bahan grup 2, bahan campuran grup 2 dan grup 3, terus bahan grup 3. Ya tentu juga ada yang grup 3 campur PAO, ada yang grup 2 campur PAO. Nah, kalau yang campur PAO ini agak susah ya. Biasanya semi PAO itu campurnya grup 2 bukan grup 3, karena mungkin ya karena wis PAO ya ditamburi grup 3 mahal bahannya, jadi pakai grup 2 campur grup 3. Contohnya itu mestinya ya Ravenol TSI, Delvac MX, Delvac One, apa maneh sing kemarin itu PTT, tapi penulis nggak rekomendasi PTT. Delvac One masih cukup lumayan. Bahan semi PAO penulis sudah coba kayak Delvac One sama Ravenol TSI, itu kemampuannya dibanding Mesran setara lah, anggap baik, nggak beda. Jadi walau Mesran mungkin virgin oil grup 1, tapi kemampuan masih setara dengan oli PAO hydrotreat. Ya penulis asumsikan yang PAO itu campurannya lebih banyak hydrotreat. Kalau Delvac One disebut jelas ada bahan itu juga ya, solvent refined, ada bahan oli grup 1-nya 5% kalau nggak salah. Kalau yang semi PAO gitu harganya mungkin harga normal nggak baik 180-an lah. Delvac One dan Ravenol TSI perwakilannya. Kalau yang PTT harganya kayaknya lebih mahal, PTT Superbike, tapi kalau tulisan racingnya kalau nggak salah di atas 200.000, tapi itu menurut penulis kemahalan. Oli PAO penulis contohnya kayaknya ya Redline botol hitam sama Ravenol TSI atau DXG, harganya 280-an. Itu harga murahnya ya, bukan harga lapak resmi. Tapi ya sekitar segitulah oli PAO. Nah, kalau ada oli yang bahannya nggak jelas ya, nggak ada tulisannya hydrocrack, nggak ada tulisannya full sintetik, harganya 280, menurut penulis ya itu oli kemahalan. Ada oli semi PAO yang harganya 230.000, ya menurut penulis itu kemahalan. Apalagi kalau bahannya hydrotreat harganya 230.000,
itu jauh lebih kemahalan lagi lah. Contohnya merek Motul, oli Motul 7100 kan mahal juga ya. Itu menurut penulis oli yang kemahalan. Terus apa mana? Oli-oli Jepang ya, menurut penulis kemahalan. Bahan juga nggak jelas. Rasanya sih bahan daur ulang. Oli Castrol itu juga menurut penulis kemahalan. Karena rasanya kok bahannya bahan daur ulang. Kayak Castrol GTX itu. Feelingnya nggak kayak oli virgin ya. Tapi kayak pakai bahan daur ulang. Ya, jadi mungkin gitu ya. Oli grup 1 virgin mesran ya wis segitu harganya kono liyane. Jadi anggap aja wajar lah. Oli grup 2 bahan virgin ya wis anggap aja 60 ribuan. Terus oli grup 3 di atas 100 ribu. Nah, oli daur ulang ya harganya harusnya 40 ribu, kurang dari 40 ribu. Nah, oli-oli lain yang harganya segituan lebih mahal dari itu, padahal bahannya misalnya daur ulang ya wis kemahalan. Tapi sayangnya kita kan sebagai konsumen sulit untuk tahu bahannya, kecuali kalau sudah beli, sudah nyoba, baru tahu lah ya ini kelasnya kelas daur ulang gitu ya. Apa mana? Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.